Nah dia bilang saya itu menggoda Dipo. Padahal saya lagi show dan saya bukti-buktinya ada show di bulan Desember 2019. Si Nepos itu ngomong saya joget sama suami orang, dan posisinya lagi itu adiknya si hidung jambu itu lagi hamil dan belum bercerai lah. Urusan apa juga orang saya sebagai bintang tamu. Lagi pula kalau mau dicek di Google, dia melahirkan itu April 2019, sedangkan saya nyanyi itu ada video story saya itu tanggal 8 Desember 2019. Dari situ dia mulai banget ya memfitnah-fitnah saya diem sampai akhirnya kasus yang chat tersebar luas itu kan. Dan saya udah mengkonfirmasi kepada Nepos apakah itu chat mereka yang mengomongin aku, dan dia tidak ngaku. Kenapa setelah itu rame? Ya emang udah rame sih sebelumnya, karena aku tuh mengkonfirmasi yang ada tulisan aku aja. Jadi aku tuh udah menyerahkan bukti-bukti, dan aku diundang sama aparat sebagai warga negara yang baik. Aku datang, tapi ternyata itu cara mereka doang untuk memaki-maki saya di depan muka umum, dan juga ada kontak fisik ya. Saya nggak ngelawan karena saya langsung pergi, bukan kabur, dan saya tidak ada nangis. Jadi kalau mereka live ngomongin saya nangis, aparat itu ketawain saya, itu bohong. Bohong banget. Jadi udah terbuktikan dia ngomongin sahabatnya sendiri, seperti Ola, seperti Nindi, seperti apapun. Jadi dan semuanya tuh hoax. Jadi udah tahu kalau kalian masih percaya sama omongan mereka berdua, artinya ya ya sebenarnya dia kan selalu bilang follower dia banyak, follower saya sedikit. Saya tuh nggak butuh follower. Yang memfollow saya ya udah berarti orang yang sangat mensupport saya. Kalau mereka mah follower mau 4 juta, mau sekian jutaan, ya paling yang ikut neror saya cuma 2-3 orang, selebihnya kepo doang. Lagi pula udah bagaimana sih gitu loh. Saya udah diem selama ini, masih disenggol-senggol terus. Oh iya, jadi soal rambut juga, ini aku baru tumbuh ya, aku habis hair transplant, ini baru nambah tumbuh, jadi kesannya masih kayak poni. Jadi Desila, kamu ini ya geng sana ya. Yang napas dulu tuh geng kamu Desila ya. Kasihan ya suka pakai fake account. Orang tuh kayak saya tidak pernah pakai fake account. Kalau saya komen saya apa, dan kalau si hidung busuk itu berani cuma DM telepon secara pribadi karena dia tahu. Jadi buat teman-teman nih ya, kalian gak usah takut kalau di DM sama dia, dimaki-maki balik aja, karena itu tidak akan ada pasalnya ya, karena dia direct message. Makanya dia berani ngata-ngatain itu sama orang-orang karena dia merasa dia udah tahu itu tidak bisa dijadikan barang bukti untuk pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kalau dia DM kalian ngata-ngatain, dia masih nge-DM terus. Bahkan si akun Sailor Moon juga kemarin nge-DM aku, kirim-kirimin foto nggak penting, bukan foto saya, foto-foto orang dikirimin. Jadi ngegosipin saya segala macem. Ya gimana ya, kalau kita mau buka-bukaan, dia yang malu sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau dia membilang selebih-lebihkan itu di sosial media sama si Nepos itu, ya itu nggak bener ya. Yang percaya ya syukur, nggak ya udah ya kan. Buktiin prestasi aja. Dia itu lagi nyari panggung, sekarang lagi nyenggol-nyenggol nih, komen-komen soal anaknya Vanessa dan bapaknya. Terlepas sikap bapaknya itu saya juga tidak setuju. Asal kalian tahu nih ya, sebelum Vanessa itu meninggal dunia, Vanessa itu di DM sama si lampir itu, dimaki-maki, kata-kata kasar, karena Vanessa itu pindah dari Bening ke MS Glow. Jadi dia mungkin mau bela rekanan dokternya itu, dia yang maju, dia maki-maki Vanessa nih. Aku punya bukti karena aku kenal Vanessa, tidak secara langsung sih. Sahabat aku adalah sahabatnya Vanessa, dan lagi itu kita ketemu bareng sama ya beberapa teman, dan Vanessa cerita bahwa dia
di DM sama si lampir, maki-maki, kata-katain kasar karena Vanessa pindah ke MS Glow dari Bening. Jadi sekarang dia itu lagi nyari panggung terus. Ya oke, kalau tindakannya papanya Vanessa itu nggak benar. Cuman kalau dia di sini seolah-olah bela, bohong. Dia itu memaki-maki Vanessa, memaki-maki. DM-nya ada. Nanti kalau kita posting dia yang malu sendiri. Jadi, dan aku juga mau posting-posting, nanti aku dilaporin lagi, ya kan? Pokoknya keluarganya Vanessa dan keluarganya Bibi tahu kalau si lampir itu pernah memaki-maki mereka. Bahkan Vanessa udah konsul sama pengacara, tapi karena itu direct message, makanya tidak mau karena gak mau urusan sama orang kayak gitu sih, tidak mau sih. Jadi kalau yang belum kenal Nepos ya kakaknya si lampir yang sering live IG, sekarang udah ketahuan kan. Sekarang intinya gini deh, kamu yang berbuat, kamu yang salah, kamu menyerang orang. Jadi jangan merasa apapun itu ya. Aku sih nggak pernah takut sama mereka. Jadi kalau dia nih sekarang lagi booming ngomongin soal Vanessa, terlepas bapaknya itu salah ya Vanessa atau apapun itu bentuknya, aku no comment ya. Jadi kalau dia begitu, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya, ada DM-nya dia ke Vanessa yang memaki-maki Vanessa karena pindah dari klinik yang sebelumnya terus ke klinik yang baru. Itu aja. Hai Anwar sayang, baik sayangku. Jadi kalian tahu teteh ya, aku tidak pernah bermasalah. Aku tidak pernah bermasalah ya sama siapapun itu bentuknya. Jadi ya udahlah, dengan bukti dia ngejelekin Mami Ola, dia ngejelekin siapapun itu, ngejelekin semua orang udah pada tahu. Tapi kalau kalian masih mencintai mereka, itu hak kalian ya, itu hak kalian banget. Cuman aku di sini nggak ada mau klarifikasi, aku mau bahas pagi-pagi in the morning ini dengan hal-hal yang berguna, karena aku sibuk untuk ngurusin kerjaan aku, mau majuin Persitara supaya lebih baik. Terus aku mau urus kerjaan aku yang masih banyak tertunda dan kerjaan-kerjaan baru. Ya sedikit bicara karena tidak ada. Kalau aku dia papain ya aku diem aja di depan aparat karena sebagai bentuk penghargaan saya terhadap aparat hukum. Dan saya pergi karena mulutnya udah mulai kasar, karena menurut saya itu udah bukan lagi mau orang mediasi, tapi sengaja aja mau maki-maki saya. Cuman kan maki-makiannya dia kata-katanya yang sama lah, kata-kata kotornya. Udah bosen juga sih dengan kata-kata kayak gitu. Jadi aku kalau dia DM ngata-ngatain saya begitu, emang gak ada lebih parah dari itu. Udah bosen, semua cewek yang dia gak suka dikatainnya apa, lontong, dikatainnya apa, sate, segala macem. Aku nggak perlu ngomong jelasin ya, di sini udah tahu. Jadi dia tuh nggak sadar dirinya di 2015 dan keputusan 2016 itu ketangkep. Apapun ceritanya, dia sudah ada di file Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Saya punya filenya juga yang menandakan dia adalah seorang lontong. Jadi dia selalu ngatain orang ngukur di bajunya sendiri gitu loh, ya kan? Betul. Jadi kalau yang mau, aku tuh gak perlu pengakuan, follower aku dikit, apa aku gak terkenal, gak ada masalah. Orang itu sukses bukan diukur dari berapa besar followernya dia. Orang itu sukses dilihat dari bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Orang itu sukses bagaimana dia bisa memperlakukan orang baik. Orang sukses itu bagaimana dia bisa berbagi, bukan berbagi bacotan doang. Gitu loh. Jadi saya tuh punya cara-cara sendiri. Jadi aku tuh nggak mau frontal seperti mereka, karena bukan BBC banget seperti itu. Jadi kalau mereka punya cara live maki-maki orang, nyindir orang, itu cara dia. Tapi kan kalau dia kan frontal kata-katanya, kalau saya kan enggak.
Saya kan punya anak-anak yang perlu saya jaga mahramnya, saya jaga nama baiknya, saya jaga pertemanannya sama teman-teman, karena saya hidup udah banyak ya yang harus saya pikirin adalah perasaan anak-anak saya gitu. Terus jangan bawa-bawa orang, kalau mau cari salahnya saya. Dia ngata-ngatain gitu. Kalau dibilang, saya dulu katanya waktu di aparat dibilang, ih lu kasihan ya, lu nggak laku, katanya aku digituin. Tapi kok dia bisa selalu bilang aku tuh semua yang aku dapat itu dari hasil ngelontong. Terus dia bilang lagi katanya aku tuh jelek, aku tuh nggak laku. Ya kalau dia nggak laku, ngapain dia juga sering ngomong apa yang aku punya, aku kaya segala macam dari hasil ngelontong? Berarti itu sama aja pengakuan dia dong, omongannya nggak sinkron dengan apa yang dia omongin. Betul kan? Lagi pula aku udah tua kali, say. Aku tuh udah anaknya udah 3, udah mau kuliah. Ya kali kalau cuma untungan cari duit dengan cara seperti itu, ada orang yang mau bayar sekian banyak. Saya juga punya bisnis, tapi nggak perlu juga. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.